Di Birmingham. Apa? Itu manuskrip Ya, orang dia. cetakan itu. Apa itu? Itu kan hanya manuskrip foto. ini gundulmu itu. Iya, itu kan hanya foto. Di mana manuskrip itu sekarang? Di Inggris, di Birmingham, di Birmingham, tanya ke sana. Otakmu di mana? Fotonya di Birmingham itu, Birmingham itu. Tunjukkanlah buktinya. Tunjukkan otakmu, Lontong. Tunjukkan Dong. otakmu, Lontong. Tanya Lontong, si Dio. tunjukkan otakmu, Lontong. Tadi Buktikan nanya otakmu seperti ada, itu. Lontong. Coba, tunjukkan otakmu. Kau tanya si Dio Coba, tadi nanya. tunjukkan, Lontong. Tunjukkan otakmu. Aku nggak ngelihat otakmu. Tunjukkan otakmu. Jangan kamu nggak punya otak lagi. Coba, Jadi Lontong. udah jelas Tunjukkan ya. otakmu, Lontong. Udah jelas. Bahwasanya Udah, kalian memang orang nggak punya otak. Makso ini makso. Sudah dijawab makso lagi. Sudah ya, sudah gundulmu. Kenapa nggak Jadi dinamakan ini, kayak gini? Inilah pentingnya pendidikan, Bang. iya itu, iya. Iya. Pentingnya ASI. Jadi udah dengar. Dia babi, ini- Bang, nggak ASI, Bang. Ini Bang Lontong ini kalau main dengan istrinya sudah ya Dek, padahal sudah dari tadi. Ini Kenapa kalian sudah malu ya. nggak mau Loh, dengar? istrinya bilang sudah dari tadi kok Bang. Kok baru bilang sudah sekarang. Jadi kalian tidak setuju kalau aku bertanya seperti itu kan? Nah, begitu juga aku tadi tidak setuju kalau si Dio bertanya seperti itu. Ya, Hanya ngomong apa Apa yang sampean ini? ditanyakan? Apa coba? Apa yang ditanyakan? Coba? Apa yang ditanyakan? nah makanya dengar biar ku jelaskan titik permasalahannya. Kalian jangan dia bertanya salib itu di mana di Golgota? Mana bukti salib itu? Salib itu sekarang sudah tidak ada di situ. Jawabku. Dia tidak mau terima, harus ada katanya bukti salib itu di Golgota. Artinya salib itu harus terpacang di situ. Aku bilang salib itu sudah tidak di situ lagi. Ya Dia seharusnya memang tidak kayak terima. gitu. Memang harus begitulah. Udah ada di museum, Bang. Seharusnya begitu. Dia tidak terima jawaban saya bahwasanya salib itu sudah tidak ada di situ. Berarti Kristen itu salah. Berarti Ada memang di mana? Sekarang saya tanya mewakili beliau. Disalib. Ada, Bang. Ada di museum. Cuma Dengar itu dulu lah, dengar dulu. replika. Mana? Dengar dulu. Tunjukkan fotonya. Tunjukkan fotonya. Berarti Yesus tidak pernah disalib karena salib itu tidak ada di situ. Oke, ku tanya pertanyaan yang sama. Iya, Mana buktinya Nabi Muhammad menerima wahyu di Gua Hira? Itu buktinya. Manuskrip-manuskrip itu tadi. Manuskrip itu datangnya dari mana? Nggak Dari salah. Gua Hira. Manuskrip itu datangnya dari mana? Ya nggak ditulis. Ya ditulis. Para sahabat. Berarti kalian Tadi penulis wahyu itu 56 orang atau 46 orang. wahyu itu diterima di Gua Hira mana kawan? Jadi Buktinya manuskrip itu kawan. Bang, dendamnya masih tadi tuh yang dia tanyain. Siapa sih namanya? Karena Siapa itu? permasalahannya belum selesai, kalian masuk memotong klaim saya, Gini loh, menghakimi Bang Lontong. saya. Bang Lontong. Karena itu aku nggak mau Bang Lontong. selesaikan dengan Bang Dengar dulu, Lontong, aku dengar mau Bang Lontong. selesaikan itu. Dengar. Aku udah tahu. Pecut itu. Udah tahu. Pecut. Udah tahu permasalahan. Bang Dino, Bang Dino, Kang Tito, pecut itu, Lontong itu, pecut. Dia dendam sama Ciko. Sudah poinnya saya menyimak tadi udah dapat. Halo, Iya. Lontong, aku boleh bicara? Poinnya udah dapat Gus. Gini Gus. Iya, Karena gimana? tadi ditanyakan mengenai Iya. eksistensi salib. Itu tidak perlu dipertanyakan lagi data. Ya, karena ya saya Dengarkan setuju diri, sih kalau orang yang tidak menganggap bahwa dia pengikut Tuhan karena Tuhan yang lahir kemudian dituhankan dan Tuhan itu disalib. Harusnya orang seluruh dunia itu menjaga salib itu. Mestinya. Harus dicari salibnya di mana. Karena Iya. salib itu bukti Tuhan itu eksis jadi manusia. Kan gitu ya Cak Lontong. Kenapa kok Itu tadi ditanyanya seperti itu. Kemudian dia karena nyari remis tanpa ilmu. Kalau tadi kan saya sampaikan ilmu tuh, karena ini Tuhan. Tuhan yang disalib, maka berharga sekali itu salib. Iya. Kalau misalnya ketemu dilelang, wah harga dunia pun tidak cukup untuk
membelinya kan gitu, karena Iya, betul itu. salib bekas Tuhan. Sayangnya Tapi konteksnya tadi dia cari remis, sebenarnya bukan bertanya untuk menggali ilmu atau bil hikmah, nggak ada. Dia hanya memutarkan argumen kalau ditanyakan tentang itu. Padahal sudah ada jawabannya. Gus Ramli udah ngejawab sesuai dengan fakta, kadar ilmiah dan ilmu. Tapi itu sudah menjadi buktinya. Jadi orang-orang Kristen kalau mau berdiskusi, Kenapa? Ada orang yang sudah kan. jadi sebenarnya itu dia tidak bertanya. Dipecut 3 kali lari nih. Tapi dia dendam bang. Nggak. Pedih Pak Ramli, pedih. Dia Pedih. dendam sama Dio nih. Terus Itu belum pertanyaan dia. belum dikakan mata, belum makan mentah-mentah itu. Dipecut aja sudah lari. Lanjut Kang Dio. Kang Dito. Gus gitu, lanjut. Masya Allah. Gus, Iya, sehat Gus. Gus Ramli. Jadi teman-teman semuanya, kalau kita terpaku hanya mau mendengarkan dia yang sebenarnya dia tidak bertanya, dia itu cari remis. Karena dia nggak bisa jawab salibnya Tuhan, itu bekas Tuhan loh. Iya. Coba kalau kita misalnya seluruh dunia ini jadi sama seperti dia, apakah kita nggak heboh, nggak penasaran nyari salib bekas Tuhan? Kan begitu. Iya. Ini yang menjadi Tapi sebenarnya makanya sudah kena kenapa mental. kok Tuhan kok disalib, kok bisa mampang di tiang kayak tiang sumbudan itu, gimana itu? Caranya di situ. Ada sumbu. Ya itu. Itulah Ini dasar Sun pahamnya ini gitu. seorang munafik ya. Sunni seorang munafik, dia mengaku-ngaku Islam, dia nggak pede dengan agamanya sendiri. Yang mau bertanya silakan bertanya. Siapa itu? Si Sun ini. Sun, ayo Sun, gimana Sun? Sampean ini Islam metode apa? Jadi kalau tadi Yesus itu tiang salibnya kebingungan dicariin gitu ya. Ada agama tapi Tuhannya nggak kelihatan. Tuhannya nggak ada. Abang, salibnya ada di museum, cuman replika. Gimana tuh? Ya, sama ada Tuhan dari satu agama tertentu, tapi ya Tuhannya nggak ada. Kok nggak ada? Tapi nggak ada. Juga Tuhan, emang mesti. Perjelaskan dulu agamamu apa Sun? Perjelaskan dulu agamamu apa? Ya. Naik ke atas ngomong itu nggak sopan ya kamu. Bilang dulu. Nama saya Ngomong aja Anda udah jelasin. Itulah. Jadi buat apa? Saya belum ngomong aja Anda udah jelasin gitu. Kamu kalau masuk ke rumah orang kulon nuwun, kalau Islam assalamualaikum gitu loh. Ini nggak punya adab ini. Loh, langsung diajak ngobrol tadi kok sama Bang Kasteri RX sama. Iya, kalau masuk rumah orang itu kulon Aku nggak nuwun ngajak dulu. ngobrol, aku menjelaskan ke teman-teman. Aku nggak ngajak ngobrol kamu Sun, aku menjelaskan ke teman-teman. Kalau bahwasanya Anda kamu sudah adalah menjelaskan orang yang berarti munafik nggak yang perlu kemarin lagi. itu masuk ke Komal mengaku-ngaku orang Islam. Setelah aku lihat perlu kamu lagi. ternyata terbukti kamu tuh orang Kristen. Sekarang kamu perjelaskan di sini. Kan gitu. Nah, itu. Apa Aku menjelaskan buktinya? ke teman-teman bukan ngomong sama kamu. Apa? Kamu jangan kepedean. Apa buktinya? Silahkan. Apa buktinya? Buktinya kalau kamu orang Islam, coba sekarang juga baca tahiyat sholat. Ayo baca Sun. Mubarakatus salawatu thayyibatu lillah. Asik, udah selawatan dia buat Nabi Muhammad. Udah. Ya bagus. Sekarang kamu sudah Selesai, terbukti. belum selesai itu. Sebentar dulu. Terus lanjutkan itu tahiyat sholat, lanjutkan. Sun. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Masya Allah. Terus. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Terus. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Oh iya sudah. Ya terima kasih. Sekarang apa yang kamu mau tanya di sini? Iya, itu ada agama tertentu. Agama Ya, apa? Bilang aja agama apa? Iya, agama Islam. Itu Kenapa? Tuhannya mana nggak kelihatan. Nah, Tuhannya mana nggak kelihatan. ya. Apakah yang tidak terindra oleh mata
itu berarti tidak ada. Saya tanya dulu secara filsafat ini. Ayo, Masih filsafat. ayo. Apakah Ya, langsung. yang tidak diindra oleh Oleh mata itu tidak ada. Ayo, saya tanya. Gus, langsung saja yang tidak dilihat oleh mata gitu, Indra nggak ngerti dia. Iya, buktinya saya tidak melihat otaknya sampean Sun. Sampean juga tidak pernah melihat Ada. otaknya sampean, apalagi pikirannya sampean. Berarti kalau tidak pernah dilihat oleh sampean, berarti otak dan pikiran sampean tidak ada. Ayo. berarti iya, saya terima keterangan Pak Romli ya. Geng. Berarti iya berarti itu kitab sucinya nggak konsisten itu. Apa kitab sucinya? Bacanya gimana? Iya. Tiba-tiba ke kitab suci. Jangan lompat-lompat Sun. Jangan lompat-lompat Sun. Diskusinya jangan Iya, saya lompat-lompat. nggak lompat-lompat. Siapa yang lompat-lompat? Sudah saya kejar aja. Bu. Jawab aja kata Pak Romli. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Anda Pak Kesatria yang nggak Sudah konsisten. Sun, jangan dengan yang lain, dengan saya aja. Dengan Oh saya iya, aja. siap Pak Romli, siap. Geng. Jadi itu nggak konsisten. Kenapa Pak Romli? Oh, Karena ini Indonesia. Gak usah nyamar-nyamar begitulah sampean ini. Loh, siapa yang nyamar? Saya nggak nyamar. Saya Ini baru ngomong aja Indonesia udah ini suaranya saya diklarifikasi. kenal ini. Orang ini. Saya Jangan nggak- begitu. Yes, ini Indonesia ini. Ini Indonesia ini orang ingkar sunnah ini. Arahnya nanti tidak Tadi percaya. munafikun. Ini ingkar sunnah ini. Habis Iya. munafik ingkar sunnah. Ini tolong ini. Ada Wakil Tuhan aja nggak dia ini semua. apa orang ini? Namanya Sun. sudah tidak berubah-ubah sampean ini. Kalau saya di Komal manapun tetap Romli gitu loh. Kalau kamu ngapain kamu itu pakai Sun? Bilang Pakai sama Indonesia. anggotanya itu jangan report-report, akunnya jangan di-report-report gitu. Saya kemarin kena report kok, tapi tetap yang lain Romli bukan Sun Indonesia. Wah ini orang ini gak jelas orang ini. Sun pagi-pagi dosa. Astagfirullah. Ya Sun ini Indonesia ini orangnya Habib Hanan Anggota itu ini. siapa? Pagi-pagi fitnah itu siapa? Pagi-pagi penebar fitnah. Astagfirullah. Ini ingkar sunnah orang ini ingkar sunnah, mengartikan Al-Quran teks dengan teks ya, tanpa mempedulikan siakul kalimat atau siakul kalam. Sebenarnya tadi saya sangat tertarik dengan Kang Dito tadi itu. Tapi kok dia begitu saya Din, kamu gak usah ngoceh di sini, sudah ketahuan. Kamu ini gak jujur ini. Ngapain kamu pakai Sun, pakai Indonesia? Jujur lah. Loh, ya ini memang jujur saya, bukan bohong. Saya ini jujur. Ah, jujur gundul. Bang, aku boleh nanya nggak bang ke dia? Ya. Oh ya boleh. Bang Sun, Ada. apa yang dijelaskan di Al-Quran tentang gunung-gunung yang bergerak? Aduh, saya nggak tahu itu di mana ayatnya. Nah itu, abang ngartinya dengan teks, bukan Iya, dengan teks itu. tafsir. Di mana? Emangnya ada ayat gunung-gunung yang Ya bergerak? dong. Nah, coba dibaca ayatnya yang mana? Ya, iya, mesti dibaca lagi. Iya dong. Oh iya, Bang Sun ini nggak ada akalnya Bang Sun. Ya kan Bang Sun? Itu di Al-Baqarah ada. Kenapa? Ya kan? Nggak ada akalnya kamu kan? Kok begitu? Bang Sun nggak ada akalnya, bener nggak? Kok begitu justifikasinya? Ada rupanya. Kenapa Anda bilang Nggak gitu? boleh ngecek Ada. gitu. Ada. Enggak, kenapa Anda dari tadi? Enggak, ini abang ini dari tadi justifikasi munafik, nggak ada akal, Iya. terus Iya. apalagi? Ingkar sunnah kamu ini, bukan Ya, munafik. kalau Ingkar Anda yang justifikasi, Anda yang buat apanya Enggak. keterangannya kenapa demikian? Jawab dulu, Bang Sun ada akal nggak? Harusnya saya yang bilang jawab. Kenapa kamu bilang saya nggak ada akal? Mutar-mutar aja sendiri. Jawab dulu nanti Mutar-mutar baru aja. aku katakan. Turunkan aja, mutar-mutar Makanya ini. nanti setelah Bang Sun jawab, aku kasih tahu kenapa. Aku nanya kayak gitu. Lagi ya. nih bang. Anda yang bilang, Bentar dulu teman-teman, biar tidak ribut. Anda yang bilang saya nggak ada akal. Itu kenapa Anda bilang demikian? Jangan Jangan dulu. jangan. Sebentar dulu ya, sebentar. Aduh. Ibu turunkan nanti. Sebentar lah kalau saya ngomong. Jangan dulu ngomong. Oke.
tadi membawa premis bahwa Allah Tuhannya itu tidak bisa kelihatan, itu tidak ada katanya. Itu kan premisnya pertama. Jadi kalau teman-teman yang tidak diindra oleh mata ataupun tidak bisa dilihat oleh mata, itu tidak ada justifikasinya itu ya. Berarti secara tidak sengaja dia mengakui bahwa dia tidak punya akal dan tidak. Sebentar, jangan dibuka. Iya. Jadi kalau teman-teman mengatakan Anda tidak punya akal dan tidak punya pikiran, itu wajar aja karena yang tidak terlihat oleh mata gitu, itu aja ya. Betul Saya itu. jelaskan. Betul itu. Belajar dulu naik ya, belajar dulu. Jadi kalau tidak bisa dilihat oleh mata, tidak bisa dilihat itu, tidak mampu kita melihat sesuatu itu, berarti tidak ada, yaitu urusanmu. Iya. Berarti kamu punya otak dan tidak punya akal karena tidak bisa bertampilkan dan tidak bisa dilihat oleh mata. Ya, akalnya di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan diturunkan, jangan diturunkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini saya tunjukkan nih, ini saya tunjukkan. Ini ciptaan Allah. Ini di dalam Quran surat Al-Fatir ya. Di Quran surat Al-Fatir sesungguhnya Allah menahan langit dan menahan langit bumi agar tidak lenyap. Dan jika keduanya akan lenyap, tidak ada seorang pun yang mampu ya, yang mampu menahannya selain Allah. Sungguh menahannya selain Allah ya, yang menahan Allah ya. Sesungguh Dia Maha Penyantun, Maha Pengampun. Pertanyaan saya begini. Ini ya direpresentasikan bahwa ini adalah Allah menciptakan gravitasi bumi. Isaac Newton ini baru beberapa hari kemudian baru bisa menemukan tentang gravitasi bumi. Pertanyaan saya, tolong tunjukkan kepada saya gravitasi bumi itu. Bisa tunjukkan nggak seperti apa bentuknya gravitasi bumi? Bentuknya iya itu. Ya, coba tunjukkan. Berarti kalau Anda tidak bisa menunjukkan, berarti gravitasi bumi itu tidak ada. Pertanyaan saya, tolong tunjukkan gravitasi bumi itu. Allah sudah menjelaskan di sini tentang ciptaannya, yaitu gravitasi bumi. Di dalam Quran surat Al-Fatir ayat 41. Bantah Bang Sun. Bantah Sun. Silakan tunjukkan kepada saya gravitasi bumi itu seperti apa sehingga kita ini bisa berjalan-jalan di atas muka bumi. Tolong tunjukkan kepada saya. Lanjut. Bantah Sun dengan dalil. Jangan Andinisia Sun ini menjawabnya dengan ayat Quran yang sudah dihafal walaupun tidak berhubungan. Coba. Ini nggak mesti bisa menjawab. Iya ini kan. Ini Andini coba tunjukkan. Enggak. Biarkan Bang Romli. Ingkarus Sunnah ini. Biarkan dia menjawab. Tolong tunjukkan gravitasi bumi itu seperti apa bentuknya. 1 triliun % nggak bisa menjawab dia. Sudah saya jamin. Kita Islam. Udah ya, jadi saya ke Pak Kuncang dulu ya, Pak Megalomen. Enggak, ke saya. Tolong tunjukkan gravitasi bumi itu seperti apa. Iya, satu-satu dong, Pak. Gitu. Saya belum nih. Ini, Pak ini juga, Pak Ilusi ini juga belum tadi. Bapak Megalomen baru naik, udah mau duluan. Antri dong. Ya, iya. Jadi Pak Ilusi, Bang. Nggak ada Pak di sini Ilusi tuh. Oh iya, Ilusi ya. Jadi enggak. Yang mana ya? Pokoknya Pak Megalomen tadi antrian terakhir ya. Ini Bang, sebentar Bang Sun, nggak usah jawab Bang Kucang nggak apa-apa. Coba jawab yang baru dipertanyakan aja ini. Oh enggak, tadi yang Kang Kucang itu tadi soalnya ada beberapa yang menarik gitu ya. Jadi Pak Kuncang tadi saya tidak berkata Tuhan ada atau tidak ada. Jadi saya berkata bahwa ada agama tertentu yang Tuhannya nggak kelihatan gitu. Kalau ada atau tidak ada, itu saya nggak bicara itu. Lalu Anda mengatakan kalau begitu maka otak kamu itu tidak ada karena nggak kelihatan. Oh itu konklusi yang Anda simpulkan bahwa kalau nggak kelihatan itu berarti nggak ada. Ya mungkin aja ya, mungkin aja. Sebentar, ini gimana coba nih? Sebentar, Pak. Ya. Anda sebagai muslim itu harusnya lebih sabar begitu. Ya, seorang muslim harus lebih sabar mendengarkan keterangan gitu. Jadi di antara kesesat pikiran itu dia keterangan nggak selesai. Saya lanjut lagi ya. Jadi tadi sebenarnya Anda sudah menangkap bahwa kalau tidak kelihatan bahwa itu tidak ada berarti itu kan pemahaman Anda begitu. Lalu yang sudah Sun. Gak usah mutar-muter. Pertanyaanmu tadi, pernyataanmu tadi arahnya kemana? Gitu aja. Gak usah mutar-muter kamu. Ya, ini saya nggak mau muter-muter ini karena kalian muter-muter nanti ya.
Ya ingkar sunnah ini menolak kewajiban berjilbab ini. Ini sesat semua ini nanti ini. Sun, nggak usah mutar-mutar kalau dengan saya. Saya sudah tahu Habib siapa Quraisy Shihab kamu. sesat gitu ya. Siapa ngomong Habib Quraisy Shihab sesat? Lah Saya bukan kamu. dia yang mengatakan bahwa jilbab itu tidak Mana? Mana pernyataan Quraisy Shihab yang seperti kamu katakan? Mana? banyak itu di muka Banyak umum. di mana? Mana banyaknya itu mana sekarang? Di muka Ayo. umum live di TV lagi Enggak, ngomong. sekarang saya minta kamu sekarang. Live Bukan di di TV muka dia umum. ngomong itu di Metro Mana TV. buktinya? Mana buktinya? Mana Live buktinya? itu. Aduh, ini Mana sekarang buktinya live-nya mana? Sekarang gini, sekarang saya minta ini jangan jadi kemana-mana Quraisy dulu, Bang. Shihab? Ustaz Romli sebentar. Loh, ini karena dia tapi bilang ada kalau bilang demikian Bang Sun, sesat Bang gitu. Sun, Maka Bang Sun, Habib Bang Sun, Quraisy Ini Bang Shihab Sun. ini yang di Indonesia ini arahnya nanti menolak hadis kok. Jadi jangan Bang Sun, terlalu anggap banyak saja semua dipanggung sudah orang kamu ini. bisa jawab. Saya minta jawaban yang satu ini yang barusan Nah, dipertanyakan. ini tanya kan. Tunjukkan Ini kan, gravitasi itu tadi. bumi. Yang lain udah Ayat nggak usah itu tadi anggap saja. dijawab tuh, Andi ini Indonesia. bapak-bapak ini gimana ini? Satu-satu dong. Kamu yang gimana? Jawab itu yang ditanyakan. Jangan kemana-mana. Ini Ini saya jurus satu aja lari mau saya ini. selesaikan aja udah. Enggak sudah. Jurus Biar lari. fokus. Itu pertanyaan ayat itu tadi yang Iya, fokus itu. makanya biar fokus satu-satu. Jangan kayak Ya, gitu. tapi Pak jangan Iqbal. terlalu lama. Kapan Jawab shot? ayat itu. Jawab ayat itu. Orang ingkar sunnah ini. Sore lagi. Iya, Iya, kemarin jadi- sore ini. Gurunya saja hormat kalau dialog dengan saya, Habib Fanan itu. Kalau kamu ini mutar-mutar aja. Wah. Ayo jawab, ayat itu jawab. Ayat itu jawab, jangan mutar-mutar kata-kata. Iya. Jadi gini ya. Tolong tunjukkan gravitasi bumi itu seperti apa. Ya gravitasi bumi jawab itu. Ini lebih-lebih daripada anak kelas Jangan 2 banyak SD. pengantar, jawab itu. Ini alasan saja banyak pengantar ini. Anak kelas 2 SD aja nggak kayak gini ngeyelnya. Jangan banyak pengantar, fokus langsung jawab. Ini ingkar Jangan sunnah ini biasa jangan ini. ad hominem. Jawab Iya. ya, jangan ad hominem. Jangan Iya, jawab pribadi. saya mau jawab ini. Jawab fokus. Saya mau jawab ini tapi ngomong terus gitu. Gimana itu? Ya sudah, jangan banyak pengantar, langsung jawab. Muka dimah mulu. Bukan dimah mulu lu orang ini. Baik. Yang tadi Pak Kuncang Onyot, kesimpulan daripada jawabannya adalah Bukan itu. sebenarnya- Bukan itu ayat itu. Ayat Satu-satu, gravitasi Pak. yang fokus. Enggak, Satu-satu. jangan. Kamu mau ngeles ini. Sudah selesai. Lo nggak Kamu ngeles, ini saya mau ngeles lari, itu, mau sudah selesai lari itu. kamu. Kamu mau lari, gimana ini kalian loh. yang pecundang mau lari? Ini Satu-satu. Abis Kamu nggak abis bisa pertanyaan jawab ayat ini kok, belum mutar-mutar selesai, aja kalian lari kamu ke ini. pertanyaan yang lain. Kalian yang mau lari-lari gitu. Ini Enggak fokus usah ini. dijawab pertanyaan Loh, nggak Kucang, usah nggak dijawab dijawab. itu. Nggak usah. Kalian yang mau Orang lari ini ke satu Nggak pertanyaan. usah dijawab. Itu Saya minta karena ini lari ke pertanyaan berikutnya. Gak Nanti bisa mau menjawab jawab, ayat mau kelihatan yang lain-lain bener. ini. Sebentar ya, Turunkan teman-teman. saja orang Surat- ingkar sunnah ini. Quran Turunkan surat saja. Fatir ayat 4. Bentar dulu ya, teman. Quran surat Fatir ayat 4. Nah, ini dulu, kan Bang. tentang gravitasi bumi ini. Allah menahan langit dan menahan bumi. Saya tidak Nah, ini kan bertanya. tentang gravitasi bumi. Aduh, Bang. Pertanyaan Sebentar saya, tolong tunjukkan seperti apa gravitasi bumi itu. Dulu Bang, sebentar ulang. Saya tidak bertanya, hanya menegaskan. Ketika ada Tuhan yang tidak kelihatan dipercaya atau itu menafikan suatu keadaan Tuhan itu kan sudah Kiramle dan Bang Kang Stria tadi mengatakan bahwa apakah yang tidak bertanya sudah jelas itu pertanyaan itu. Apakah yang tidak terindra, makanya saya bilang jangan kata terindra karena dia tidak paham, pakai saja Gus, pakai saja dengan yang tidak dilihat gitu loh. Itu saya bertanya di situ, itu pertanyaannya di situ. Ke Anda kan apa jawabannya tadi? Saya menunggu dari tadi itu. Berarti kalau Anda tidak Iya, menjawab, makanya Bapak nunggu. sebentar dulu, sebentar. Bukan saya bertanya Iya, loh. Bapak nunggu kan? Jangan dulu, sebentar saya selesaikan. Saya yang bertanya, di mana saya bertanya? Saya hanya membenarkan apa kata-kata teman-teman itu tadi. Dari Kan Satria, terus Gus Romli mengatakan, apakah yang tidak terindra oleh mata? Makanya saya bilang, jangan pakai terindra dulu, jangan pakai filsafat, tidak paham. Pakailah yang tidak terlihat oleh mata. Bapak dengarkan Tidak ada ulang betul. rekaman Bapak. Sebentar, saya Dengarkan tidak ulang kalau Bapak pasti Sebentar. Sebentar, kamu itu bisa diskusi tidak? Tahu jawab itu. Bukan saya yang Iya, bertanya. Sebentar. Sebentar, bukan saya bertanya. Gus Romli tadi yang bilang bahwa yang tidak terindra oleh mata itu tidak ada. Makanya dijawab. Jawab kamu itu. Kalaulah bisa yang tidak terlihat itu ada, ya udah jawab aja. Saya hanya menegaskan aja dulu. Silakan. Jawab.
Apakah mengatakan ada? Jadi jelas siapa yang ngeles ya? Saya tidak ngeles. Kayak gini ya. Siapa yang ngeles? Dari tadi pertanyaannya dari awal itu. Saya nggak bilang Anda. Kenapa Anda ketakutan kayak ngerasa ngeles gitu? Ngapain? Nggak ketakutan dengan orang-orang yang tidak punya akal gitu loh. Buktinya Anda mute saya itu kalau Anda takut. Ya makanya dengarkan dulu orang ngomong. Itu Anda Jangan- buktinya takut karena Anda mute saya gitu. Siapa takut padamu, Sun? Indonesia, siapa buktinya takut di-mute. padamu? Buktinya di mute diturunkan. Nggak berani Siapa dengar mau keterangan takut saya. padamu? Tunjukkan Nggak berani dengar keterangan saya diturunkan. Saya tidak takut padamu secara ilmu maupun secara Buktinya fisik. di mute diturunkan. Ya sudah. Nggak berani dengar keterangan saya. Nggak Kamu berani, dikasih waktu nggak berani bertakiyah gundulmu ya itu. percuma. Siapa yang bertakiyah? Bertakiyah. Kalian yang bertakiyah dari tadi. Ayo saya tanya, Kalian. apa konsep Kalian takiyah? kok lagi ngomong dipotong Apa terus. konsep Kan takiyah, takiyah Sun? biasa. Sun, konsep takiyah apa? Dalilnya bacakan. Nah, kalian yang ngomong takiyah, saya yang suruh jelaskan dalilnya. Ini Ya itu kamu itu mutar-mutar saja. Jelaskan Ngomong gravitasi sendiri, ayat iya. tadi itu sudah. Aduh, orang dia yang ngomong saya takia, kita yang bilang takia di mana sih? Ya, itu kupingmu denger Romli tadi itu yang ngomong pertama, kupingmu denger, kupingmu dibuka kok. Astagfirullah. ngomong apa orang ini? Ada nih Apa yang orang Udah orang ini kurang ilmu, bisanya cuma mutar-mutar aja. Tengok kan? Tengok itu. Tadi katanya megaloman mana kamu? Kamu bilang tadi nggak boleh ad hominem. Apanya? Om sampai nggak ada Megaloman ilmu. mana? Kamu diam aja. Kamu. Kau yang Nggak ada memancing, ilmu kau itu. yang memancing, gini Sun, kau yang Nggak ada memancing ilmu. ad hominem itu. Loh, Kau yang memancing dibalik itu. saya, kok saya terpancing? Coba jawab itu. Jawab saja, jangan Malu lah Islam nggak jangan jujur, nggak jangan adil, bertamasya, nggak jangan bertamasya, nggak jangan adil, bertamasya nggak kemana-mana. jujur, Jadi nggak tegas, kamu nggak mengatakan Islam, itu megaloman. kita ini takut padamu. Jadi sekarang tunjukkan alamatmu di mana. Saya tidak pernah takut kepada Taman BPD baik Indah. secara ilmu Taman maupun secara BPD fisik. Indah. Taman Dulu. BPD Indah Belian, Kecamatan Batam Kota Batam. Di mana itu? Di mana itu? Taman BPD Indah Di mana itu? internet. Taman BPD Ya, Indah Batam di Batam. Batam Kota. Udah, Belian. Anda jawab dulu, Siapa jawab orang dulu. Syiah? Jawab dulu gravitasi sudah. Di dalam Oh, Anda tahu untuk jawab ketiga belum kalinya itu Anda nih. ya? Saya sampaikan Ujian ketiga kalinya nih. Jawab dulu gravitasi Untuk yang BPD Indonesia. orang Syiah ya. Nah, tidak bisa ilmu, tidak bisa itu, tidak ada ilmunya. Coba jawab itu. Gak ada ilmu orang ini. Gak ada ilmu orang ini. Lain. Sudah Jadi jawab aja. kita kembalilah ya Bapak kepada poin. Sudah. Jawab itu. Tidak usah kembali itu yang Gak diminta. usah kemana-mana. Terakhir. Gak usah muter-muter. Banyak pengantar kamu ini. Apa? Jawab gravitasi itu. Gravitasi Apa? jawab. Apa? Ayo. Kalian kan yang muter-muter lompat-lompat, satu belum selesai. Kamu lompat itu ke banyak tempat yang banyak lain. pengantar. Satu Gak belum bisa selesai jawab ayat lompat lagi. gravitasi kok. Satu belum bisa selesai jawab lompat lagi. Allah Siapa? Allah menjelaskan ini sini Coba, sini, coba. sini saya terangkan. Kamu itu open Iya, cam. Allah dulu. di dalam Dia Kamu kan sekarang lompat-lompat. open cam. Kamu sekarang open cam bisa Nggak bisa. dilihat wajahnya Nggak sampai bisa. mirip siapa? Nggak bisa ini. Ayo, apa mirip dengan itu pendebat Kristen itu? Apa mirip itu? Ayo open cam sekarang. Kalau ini kamu berani. Nggak bisa ini. Enggak, ayo Oke, open ini cam. Ini apa? Nanti terlihat Bentar bahwa dulu. wajahmu mirip dengan Elia Bisa. Miron kan? Nah itu. Bilang dia takut dibisukan orang ngomong dia. Terus menjawab. Jawab Iya. itu dari tadi loh. Jawab. Iya, Jawab betul ini. itu. Pertanyaan terakhir, silakan. Jangan buang-buang waktu lah. Gravitasi bang, ayo bang. Ayo bang. Ayo. Tapi nggak usah banyak pengantar, langsung Ya, jawab itu. Ya, sudah, itu. Oke, nih di dalam Quran surat Al-Fatir ini Allah sedang menjelaskan bahwa Allah menahan langit dan bumi ini masuk kepada jaring-jaring gravitasi. Ya, bahkan ini baru ditemukan oleh Isaac Newton sekitar tahun 1647 sampai 1727. 1400-1500-an yang lalu Allah menerangkan ini tentang gravitasi, tentang jaring-jaring gravitasi bumi. Nah, Sekarang pertanyaan saya, tolong tunjukkan seperti apa jaring-jaring gravitasi itu. Silakan. ayo. Baik. Di surat Fatir ayat 4 ya Pak ya? Ayo. Ya. Ya. Saya minta jaring-jaring gravitasi bumi itu seperti apa? Kok kita bisa berjalan-jalan dengan enak di muka bumi, nggak melayang-layang seperti di planet lain? Iya. Yang pertama, Silakan. teori gravitasi yang masyhur kita pahami adalah perbedaan massa benda.
yang menyebabkan benda yang massa jenisnya lebih rendah itu tertarik kepada benda yang massa jenisnya lebih besar ketika terjadi gerakan. Itu satu. Ya. Yang kedua, adapun yang tertulis di dalam surat Fatir ayat 4 nggak ada hubungannya ini. Ayat 4 kan, Pak? Fatir ayat 4 ya. Coba dilihat dulu, Pak. Bentuk gravitasi seperti apa? Sebentar satu-satu, Pak. Nanti dibilang saya lompat-lompat lagi. Enggak begini. Kok nggak ada Saya mungkin hubungannya? Satu-satu, Ini Pak. coba. Satu-satu, Coba Pak. kamu bacakan ini. Gini Bang, ayat Fatir ayat 4. Megaloman. Siap. Tadi dia kan memadukan kalimat yang tidak kelihatan itu. Nah, ini gravitasi itu tidak bisa dilihat menurut kita. Nah, dia bisa menunjukkan nggak? Kok kita bisa merasakan kan gitu? Sinkronnya. Ayo Bang. Benar nggak? Diskusi dulu sama Pak Megaloman. Nanti biar saya ngomong ke Pak Megaloman ya. Enggak, tunjukkan tadi yang diminta kan bentuk gravitasi seperti apa kan? Ya, jaring-jaring gravitasi ini menurut Newton itu seperti apa? Bang, Google Udah? Bang, Google. Udah ini? Google Bang, iya. Iya, apa itu? Saya mau ke Pak Megaloman dulu. Iya, Pak Google, Bang, Megaloman. Google. Iya, Pak Megaloman. Oh, tenang saja, Pak. Pak Megaloman itu di Fatir ayat 4 ya, Pak, yang Bapak maksudkan ayatnya. Iya, Allah menahan langit dan bumi agar tidak lenyap. Dan jika keduanya akan lenyap, tidak ada seorang pun yang mampu menahannya selain Allah. Ya, sungguh Fatir. Allah Maha Penyantun, Maha Pengampun. Betul. Fatir ayat 4 ya, Pak. Coba dibaca ulang deh, Pak. Kayaknya Bapak keliru suratnya. Orang udah ada kitabnya. Masya Allah. Ini sinkron bilang enggak dibaca aja ayatnya betul demikian bunyinya enggak. Itu udah disinkronin nama bukunya, Bang. Pak, sebentar saya Pak Megaloman aja gitu. Coba dibaca ayatnya Fatir ayat 4. Ini. Bentar saya ambil kacamata dulu. Saya enggak Iya, kelihatan. iya, Pak. Bentar saya tutup open cam dulu. Sinkronin. Ini kan sudah jelas di sini nih, Quran surat Fatir ya, surat ke-35. Ayat 4. Iya, ayat 4 kan? Ya. Iya, coba dibaca dulu. Jangan-jangan Bapak keliru gitu. Masya Allah. Fatir ayat 4 itu. Itu bukunya sudah jelas, saya dari buku. Gimana, Masya Allah. Iya, saya nggak tanya buku, saya tanya Quran Fatir ayat 4 itu betul nggak demikian bunyinya? Betul. Coba aja cek. Coba dibaca dulu. Coba dibaca kalau memang betul gitu. Coba dibaca. Siapa tahu Qurannya memang beda-beda ya. Ada Quran 18 jenis. Quran beda-beda. Udah gila lu. Nah, makanya kalau nggak beda-beda dibaca dulu. Yang punya lu mana? Makanya Yang dibaca punya lu? dulu. Oh ya, oke. Saya baca yang punya saya dulu ya. Nanti habis itu Bapak baca tapi yang punya Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya bacakan nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Innallaha yumsiku samawati wal ard. Ya. Antazula. Ini Qurannya Bapak ini lain memang. Buset. Jangan sa'in amsakahuma min ahadin. Ya min ahadi min ba'dihi innahu kana haliman ghafur. Sesungguhnya Allah menahan langit dan bumi agar tidak lenyap. Dan jika keduanya akan lenyap, tidak ada seorang pun yang mampu menahannya selain Allah. Sungguh Dia Maha Penyantun, Maha Pengampun. Udah saya tunjukkan itu. Silakan. Iya, silakan teman-teman dikonfirmasi. Pasti salah. Ah, bener lah. Fatir ayat 4 bukan begitu. Nih ya. Coba tunjukkan yang punya lu. Nih dengerin ya, Bang Sun ya. Ayat ini menjelaskan bahwa Enggak, baca ayatnya dulu, Pak. Baca ayatnya dulu, Fatir ayat 4. Coba dilihat. Ayatnya, Pak. Ini jurus ngeles mau lari atau gimana? Bukan jurus ngeles. Saya pastikan itu beda. Saya pastikan itu beda. Itu bukan 4. Ayat 41 itu. 41 atau 4 nih? Aduh, baca. Lihat Quran aja nggak bisa. Itu gimana? Coba mau diskusi. Bang Sun, dia udah ngomong. Lihat Quran aja nggak bisa. Al-Fatihah ayat 4 ini beda gitu. 41 tadi udah ngomong. Oh enggak tadi bilang ayat 4. Saya berulang-ulang tadi. Semua orang dengar di sini. Oke, saya keliru. Saya tadi nggak pakai kacamata. Ini 41 nih. Ini 41 nih. 641. Nah, gitu dong. Saya akui saya keliru. Ini 41 nih. Karena saya tadi nggak pakai kacamata. Jadi sama saya makanya tadi bilang ini mungkin Al-Qur'annya ada 18 jenis. Ya udah. Sekarang ayat 41 ini seperti apa? Jaring-jaring gravitasi, silakan.
Silakan. Ya, ayo. Iya, saya keliru. Emang saya nggak boleh keliru karena saya tadi nggak pakai kacamata gitu loh. Iya, jadi minta maaf sama saya Nah. sama bapak yang nuduh-nuduh saya tadi tuh, minta maaf sama dia. Jangan ngehardik. Ya nggak apa-apa, Bang nggak apa-apa, Megalodon. nggak apa-apa. Saya akan dengan ridho dan ikhlas. Saya akan ridho dan ikhlas mengatakan saya minta maaf ke ente. Iya. Udah ya. Iya, Nah, nggak sekarang apa-apa. tunjukkan jaring-jaring gravitasi bumi itu seperti Pengakuan apa? kali nih anak. Baik. Nampak kali kurang kasih sayangnya. Bang Megaloman itu strawman lagi tuh Bang Megaloman. Tolong diadili lah itu Bang. Udah jangan ke gue adili dulu itu. Coba. Iya. Adili Ini kita harus adil. enggak. Dia nggak mau menjawab. Enggak. Dulu yang teman-teman, cobalah kondusif. Di Quran surat Fatir Kita ayat jujur dong, Quran masa surat nggak Fatir berani ayat adil? 41. Bentarlah, Di sudahlah. Quran surat Fatir ayat 41 ini untuk kelima kalinya nih saya bacakan. Di Quran surat Fatir ayat 41 Allah menahan langit dan bumi agar tidak lenyap. Ya. Ini jelas ya ditemukan oleh Isaac Newton tentang jaring-jaring gravitasi bumi di tahun 1642 sampai 1727. Nah, pertanyaan saya seperti apa jaring-jaring gravitasi bumi ini? Seperti apa Allah menahan langit dan bumi itu agar tidak lenyap? Memakai media apa Allah ketika menahan langit dan bumi itu agar tidak lenyap? Jawab Sun. Silakan. Gua mau tahu. Baik, kalau kita lihat teman-teman ya di dalam surat Al-Fatir ayat 41 Allah berfirman, Innallaha yumsikus samawati. Sesungguhnya Allah itu yumsiku. Yumsiku ini ternyata kita bisa lihat dari kata masa. Salah. Masaka. Kamu tadi menyebut surat Al-Fatir. Bukan. Oh ya. Nggak ada alnya itu. Salah lagi kamu. Salah lagi kamu. Surat Fatir. Iya. Iya, minta maaf pada saya. Ya, saya minta maaf sama seluruh masyarakat di bumi ya. Lanjut. Saya minta maaf sama seluruh masyarakat di bumi. Kalau saya tadi bacanya Fatir bukan Al-Fatir. Bacanya Al-Fatir bukan Fatir. Al-Fatir. Iya, kembali. Karena saya teringat sama Al-Fatir saja. Dijadiin meme lu, Bang. Iya, nggak apa-apa. Jadiin aja meme. Ya udah, seperti Kalau apa? bisa Seperti nanti apa? meme-nya kalau udah jadi kasih ke saya biar gampang nuntutnya. Udah jelaskan aja. Ini dijelaskan oleh Isaac Newton ini sebagai jaring-jaring gravitasi. Iya ini. Nah, ini. seperti apa jaring-jaring gravitasi itu? Silakan. Iya. Allah berfirman dalam Quran, Innallaha yumsiku. Sesungguhnya Allah itu yumsiku dari kata masaka, yamsaku. Berarti ini bukan masaka karena dia sudah sulasi mazid. Amsaka yumsiku begitu. Berarti ini ketika dia amsaka yumsiku maka harus ada yang dipegang, bukan memegang dengan sendirinya, tapi memang ada objeknya begitu. Maka kalau kita lihat pada di sini sebenarnya itu bukan bicara tentang menahan dan seterusnya, karena masaka itu bermakna memegang. Apakah artinya Allah punya tangan? Ini kita Sun, perlu. kau dabling ya Sun ya? Kau dabling Sun? Kok saya ini harusnya saya yang ngomong, yang dabling yang lain dong. Kok masa saya yang dabling? Oke, Sun, lanjut. Coba kau mute dulu, coba kau mute dulu. Apa hubungannya? Kok orang saya yang ngomong ya kalian yang mute lah. Udah, masih dabling. Coba yang lain di mute dulu gitu. Dengarkan dulu saya ini. Coba di mute dulu punyamu, di tag dulu. Berarti ada objeknya ya. Ketika Allah sebentar. Ketika Allah menahan langit dan bumi berarti ada objeknya ya. Saya catatnya. Omonganmu nih. Iya, karena ini pasti ada maf'ulnya gitu. Karena maf'ul itu objek gitu. Kau dabling Sun. Sun, kau dabling. Mungkin Bapak yang perlu di-mute itu biar. Kau pernah main TikTok enggak? Kau berapa kali main TikTok? Nah, tengok nih, kayaknya bakal mau diturunkan nih. Aku udah Nggak, lanjut. Aku mencatat, kau tadi mencatat ada objeknya ya? Iya, ada objeknya. Nah, kita lihat. Jadi berarti jadi Allah itu memegang. Jadi Allah itu menahan langit dan bumi itu memakai objek, ya kan? Dabling kau Sun, dabling. Coba Cang di mute dulu nanti Cang, di Cang.
Otaknya nggak ada, dibilangin melawan aja nih. Ini Bang Megaloman pintar nih. kali. Bang Megaloman Kau ini. di Stromen komik lagi nih, Bang. dulu. Stromen lah. Ini tolong diadili dulu ini. Masa gitu ngomongnya? Enggak, jangan curhat. Coba Ya, tolong Anda jangan jilat ludah Anda. Anda jangan jilat ludah. Anda tadi adil kalau ngomong. Nih saya bacakan. Anda tadi jangan jilat ludah. Anda tadi ngomong sama saya. Innallaha yumsiku samawati Anda wal jangan jilat ardh. ludah. Megaloman. Antazula. Anda jilat ludah. Antazula wala in. Jang. Coba. Moderator Jang. Ini jelas nih bakal diturunin. Pengecut pecundang. Loh, kamu jangan ad hominem. Kita lanjut. Nah, Itu bentuk. Ya udah, ayo. Apa itu? Objeknya apa itu? Kenapa di mute lagi nih? Enggak, saya tanya objeknya apa? Kenapa di mute? Allah menahan langit dan bumi itu kan memakai objek. Saya tanya objeknya itu kelihatan atau tidak, seperti apa objeknya? Ya, ini tolong ya. Tadi kalian yang minta pembahasan ini ya. Jadi jangan di mute gitu loh. Silakan. Silakan objeknya, jelaskan apa yang ditaruh di. Baik. Iya. Tiangnya apa dengan kitab Kristen, tiang-tiang langit gitu. Silakan bergoyang-goyang. Silakanlah jelaskan itu. Yang ditanya keluar dulu, habis itu kok balik lagi. Kok keluar dulu. Aduh, tolong di mute yang lain lah gitu ya. Kayaknya Bang Eri gitu yang bermasalah. Ini gimana ini? Sistem ini kemana Bang? Apa ini? Yang enggak maksudnya itu. Naik lagi. Maaf ya, tadi aku nggak pakai kacamata, sehingga saya tuh nggak kelihatan satunya. Mohon maaf. Saya Naik lagi. Kacamata baru kelihatan. Mohon maaf ya. Mohon maaf semuanya ya. Apa-apa. Ayo Bang Sun, jelaskan. Aduh, terima kasih. Saya pakai kacamata sekarang. Iya. Jadi bukan saya ya, Pak Kuncang Onyot ya, yang Ganteng kali lu Kang Ade. Kita lanjut lagi ya. Silakan Izin dong kalau gantian ngomong gitu. Silakan. Enggak usah, ada yang mau bicukan, ada yang bicukan. Silakan tadi menunggu tiangnya kayak apa gitu loh, besarnya berapa gitu. Jelaskan apa itu. Itu yang ditunggu kok. Iya, baik. Nah, tadi bahwa innallaha yumsiku, sesungguhnya Allah itu memegang sesuatu. Karena amsaka pasti ada objeknya. Maka kalau kita lihat secara leksikal, yumsikus samawati, yaitu jamak daripada sama, yang sering diterjemahkan sebagai langit begitu. Maka dia memegang langit-langit itu gitu. Jadi kalau ditanya apa objeknya langit-langit gitu. Maka secara leksikal jelas bahwa Allah memegang langit-langit, wal ardo, dan bumi gitu. Saya juga nggak tahu ini yang mana tangannya yang megang ini ya. Yumsikus sama. Maka logikanya ini sedang tangannya Allah ini sedang megangin langit-langit secara leksikal. Di mana tangan di sini? Di mana tangannya? Nggak ada tangan di sini. Oh, kamu jangan mempelintir ayat Al-Qur'an kau. Iya. Di sini Allah menahan langit dan bumi itu dengan tangannya. Di mana di sini ada tangannya? Baik. Kan kita lagi bahas objek nih. Objeknya itu bukan matahari, bukan langit. Maaf. Bukan langit dan bumi, bukan. Objeknya itu yumsiku itu. Kok gitu? Bang. Kok gitu? Bang. Anda belajar. Loh, ini jelas nih. Coba lihat ya. Sesungguhnya Allah menahan langit dan bumi agar tidak lenyap. Nah, menahan di sini, menahan ini ya, atau yang disebut dengan memegang ini, berarti di sini adalah objek. Itu nah, ketika Allah menahan langit itu, memakai suatu objek. Pertanyaan saya, memakai objek apa Allah ketika menahan langit dan bumi agar tidak lenyap? Anda keliling dunia, Anda mau keliling dunia, Anda tanya itu yumsiku, failnya, subjeknya itu siapa? Allah, bukan yang lain-lain. Iya, gua tahu itu yang ditanya Allah, bukan yang lain. Ketika Allah menahan langit dan bumi agar tidak lenyap, itu memakai media atau objeknya apa? Iya, ini Allah ini sedang megangin ini, gitu.
Memegang dari mana memegang? Iya, atas ini ya, Ya masaka Allah. ini apa? Ya, Kalau menahan ini apa yumsiku itu lebih kepada menahan. Mana? Oke, ya udah. Oke, Coba lah. tunjukkan deh. Coba tunjukkan Al-Qur'an dulu deh. Al-Qur'an dulu coba tunjukkan. Coba tunjukkan Sama Al-Qur'an. Al-Qur'annya. Bang. Iya, coba tunjukkan. Ini nggak bisa open cam, Pak. Ini nggak bisa dia open cam. Anda ikut lihat aja Al-Quran sama dengan Al-Quran. Enggak ada. Di dalam terjemahannya pun di sini adalah menahan. Oh, saya Coba nih, lihat nih. tidak bicara terjemahan di sini. Aku mau jelasin boleh nggak nih ke dia? Loh, ini saya belum selesai nih. Mau dilompat sana Nih. lompat sini. Nih. Terus Ini dipotong menahan. terus Coba saya kita nih. coba kita lihat dari Al-Qur'annya ya. Dari Al-Qur'annya ini dari buku nih. Kita lihat Al-Qur'annya ya. Bentar. Ayat 4 ya? Apa memegang Ayat atau 4, menahan? Ayat berapa ini? Ayat 4. Ayat 41, ayat 41. Ledek Oh, iya. aja lu. Jadi lu kan juga salah. Emang ada yang ledek lu kan kagak. Oh enggak, saya enggak Ini ya, ngeledek. Siapa yang ngeledek? Ini tanya. Udah ya jawab. Coba Bang Romli, Ustazah Romli itu yumsiku itu lebih kepada Ustazah Romli ini perempuan ya? Ustazah Romli ini perempuan ya? Yumsiku itu lebih kepada menahan atau memegang? Menahan, Bang. Coba. Saya foto aja. Saya hampir tidak pernah membaca sesuatu tanpa literatur. Ini. Besarkan saya. Besarkan ke saya. Kajian perkata. Jadi yumsiku pada surat Fatir itu berasal dari kata masakah. Ya, tetapi itu makna yang lebih mengarah kepada permasalahannya, yaitu yumsiku itu adalah bisa menyebabkan, bisa menahan, gitu kan? Ini jadi tidak ada di sini yumsiku itu adalah memegang, gitu kan? Nah ini datanya. Lu salah, Bang. Apa salah? Enggak, ini sisunnya. Oh ya sudah, terima kasih. Oh, kalau saya dibilang salah, coba sebagai parameter pernyataan saya di surat Al-Mumtahanah 2 ayat sebelum terakhir. Ke situ. Wala tumsiku bi isomil kawafiri. Jadi begini Bang Sun, saya potong. Saya potong Bang Sun. Jadi pengertian kalimat yang sama atau dalam bahasa Indonesia kata ya, yang sama tidak harus dipaksakan dengan ayat yang berbeda. Jadi yumsiku di sini adalah lebih dekat pemahamannya kepada menahan atau menyebabkan. Tetapi di ayat lain yang sampean mau bacakan itu, yumsiku tidak harus berarti seperti ini. Makanya di sini gunanya faktor siakul kalimat atau siakul kalam. Konteks kalimat atau kata itu tidak sama antar ayat per ayat. Sampean itu akan memaksakan konteks kalimat di ayat yang lain kepada ayat yang ini, gitu loh. Gak bisa itu. Saya nggak fokus memaksakan. pada ini. Fokus kepada ini. Pak Romli. Nah, kenapa kalau tidak memaksakan menyebut ayat lain? Loh, ayo. Oh, bukan, itu bukan maksakan, tetapi mengambil parameter pada pemaknaan gitu. Salah itu. Makanya sampean mengambil parameter tafsir Quran bil Quran tidak salah. memperhatikan siakul Tafsir kalam. Quran bil Quran itu salah. Saya dulu lah. Loh, tafsir Quran bil Quran itu salah. Loh, mana ada tafsir Quran bil Quran? Ayo, menurut siapa bahwa ayat Fatir 41 ini ditafsirkan dimaksur dengan ayat yang sampai sebutkan? Menurut ulama mufasir siapa? Ayo sebutkan pada saya. Tafsir bil maksur. Tafsir bil maksur itu kedudukan yang paling tertinggi Quran bil Quran. Iya, itu betul. Tetapi betul, sebutkan ya pada udah. saya yang memaksurkan ayat itu bukan sampean, ulama mufasir. Sekarang sebutkan pada saya Quran surat Fatir 41 itu dimaksur dengan ayat yang sampean sebutkan. Ulama mufasirnya siapa? Jangan panjenengan ngarang sendiri Ini gitu loh. bukan Qurannya ulama ini. Quran ini dari Allah. Apa ngomong apa sampean? Mangkol Dia ngomong apa? Biroyihi fa asoba fakot Siapa yang biroi bil Quran kok biroi ini gimana? Loh, siapa yang mengartikan bahwa ayat itu dengan ayat yang lain?
Yang memaksurkan itu siapa? Bukan sampean. Allah yang Enggak. mengatakan kok ayatin bayinat, ayatin mufassalat, Bukan itu masalahnya. Bukan ayatin bayinatin. Dan kami yang mentafsir itu. Kalau orang ngomong dengarkan. Dengarkan dulu. Iya. Jadi ada hadis yang menyatakan bahwa ya man qala fil qur'ani bi ghairi ilmin falyatabawa maq'adahu minan nar aw kama qala. Man qala fil qur'ani bi ra'yihi fa asaba faqad akhta. Jadi memahami termasuk itu para ulama mikirin Quran pakai dengkul ya? Dulu ada ini. Itu para ulama mikirin Quran pakai dengkul atau pakai ro'yu? Kamu tadi ngomong, waduh ini kurang ajar betul orang ini. Saya tanya itu sebentar para saya belum ulama menjelaskan. itu Kamu tidak mendengarkan penjelasan orang langsung dipotong. Sun, pakai adab Sun. Ya adab lah. Sorry maaf. Oh ini orang ini jadi ya. Sekarang saya tanya, memahami Al-Quran ada ilmunya dari hadis At-Tirmidzi. Memahami Al-Quran jangan dengan pendapat sendiri Al-Baihaqi. Sekarang saya tanya dalam perspektif ulumul Quran bahwa surat Fatir ayat 41 dimaksur oleh ayat yang sampean sebutkan. Sebutkan ulama mufasirnya siapa, itu yang saya tanya. Ayo. Iya, gantian ngomong Gus Romli. Ya, Itu emang ulama itu mentafsirkan Quran itu pakai dengkul atau pakai jidat gitu ya. Lu siapa? Bukan itu jawabannya. Ini kan tanya. Lu sebentar dulu. Iya. Jangan kepanasan. Bahasamu itu yang enak-enak lah. Panas. Jangan ada jidat dengkul. Itu orang Anjing tidak kau, toko berilmu anjing. orang ini. Toko anjing kau, anjing. Itu. Bapak kau, mama kau tuh binatang anjing. Bapak kau tuh. Bapak sama mama kau tuh anjing. Siku Amsaka gitu. Iya orang mengalihkan topik. Wah, pinter ngawur itu, bukan pinter bang ngawur itu. Pinter memaksurkan ayat, pinter mengalihkan memakai topik. pendapat sendiri. Saya tanya mufasir siapa yang memaksurkan Fatir 41 dengan ayatnya dia yang dia sebutkan? Gak bisa kan? Anak hasil Keluar dia. pecahan kondom kau, kondom bocor. Itu Kondom si bocor. ini ya, si Indonesia ya. Indonesia itu. Iya, itu. Korban kasihan dia ini. Anak kecil korban ini, korban orang-orang. Coba ya, biarkan dia jawab. Jangan diturunkan. Bilang kita pengecut gitu loh. Turunkan aja, Jang. Dia sudah menghina Gak ulama apa-apa itu, kita, gak ada Jang. ilmunya bang. Itu korban ajaran Sahruriyah dan Syiah Korban itu. kasihan. Korban itu. Korban itu. Korban Sahruriyah dari Habib Fanan dan Habib Faisal Khan. Iya, Korban makanya itu dia. kemarin dia bawa ilmu itu. Makanya bawa ilmu itu kemari dia. Sama kayak hotel-hotel sekolah minggu. Masuk ke Komal CP, masuk ke Komal penghujat, lari kemari, dibawa dari sana kemari. Iya, tadi kan pertanyaannya dia kan Allah itu nggak kelihatan gitu kan, karena tidak ada kan seperti itu. Iya, arahnya ke sana itu. Oh. Dari Sahruriyah Habib Faisal Habib dan korban dari Syiahnya Emang Habib Faisal Khan. Tadi saya bilang dia nggak terima. Jadi Emang dia Habib bukan Faisal sikap. Khan dengan Habib Fanan itu sudah saya bantah ajarannya, baik ingkarus sunnah mengartikan teks antar teks Al-Quran tanpa melibatkan mufassir, dan ajaran Syiah Isna Asyariyah saya bantah dengan dalil, paling tidak dengan Kutubul Arba'ah, kitabnya Syiah apa itu. Tetapi hubungan saya secara kemanusiaan ambil sudah. Secara kemanusiaan, ya tetap dengan beliau itu baik kok. Kecuali Indonesia ini. Indonesia ini korban Sahruriyah, ingkarus sunnah, Iya, dan korban Syiah Isna Syariah kok. KDRT, Gus Romli, KDRT udah bisa di korban kekerasan KDRT, dalam ya ranah ini. masih bisa Berarti keroyokan kalau gitu. Tadi hasil keroyokan gitu. Dan Amit ya tahadus bilima ya. Kan orang itu ada beberapa orang yang fisiknya itu mirip. Misalnya baginda Nabi mirip dengan baginda Ibrahim gitu kan. Baginda Nabi mirip dengan Syekh Ahmad Tijani, baginda Nabi mirip dengan Al-Mahdi gitu loh. Saya melihat penampilan wajah beliau itu Bang Indonesia mirip dengan loh.
mirip dengan Elia Meron itu. Coba lihat itu. Ada lipstiknya gitu loh. Hah? Yang bocah soto itu ya. Iya, ada lipstik. Beliau itu Indonesia ada lipstik gitu loh. Terus agak ke femininan apa saya salah lihat gitu loh. Tetapi ilmu tentang itu ada kok. Imam Syafi'i menjelaskan tentang ilmu itu. Dulu itu Imam Syafi'i kan pernah bermalam. Imam Syafi'i itu punya ilmu, saya lupa namanya, bahwa orang yang mirip fisik ya. Ini tidak ad hominem ya. Orang yang mirip fisiknya itu mirip juga perilaku. Gitu loh. Contohnya ya, baginda Nabi itu mirip fisik, mirip rupa dengan Imam Hasan gitu loh. Mirip perilaku juga gitu loh kan. Dan saya melihat foto beliau itu Indonesia ini. Andribas naikin Andribas. Oh, Bang Andribas ini pengecut ini. Cuma beraninya typing gitu. Pengecut itu. Jadi Bang Indonesia ini secara fisik saya punya fotonya. Itu pakai lipstik gitu loh. Terus gerakan-gerakannya itu semoga saya salah. Itu agak feminin, mirip dengan penampilan fisik dari wajah dari Elia Meron. Saya punya fotonya itu. Gitu loh. Gitu. Ini Andrew Bas yang pengecut. Romli kalau kalah debat langsung fitnah. Yai, gitu loh. Yai Romli, prihatin ya. Ini pengecut mulai dulu, gak berani naik dia itu. Yai Romli, prihatin ya, masih kecil sudah jadi korban begitu ya. Korban kiber. Jadi korbannya Habib Fana dan Habib Faisal Khan itu. Bukan kiber dalam hatinya gitu. Masya Allah. Iya, saya orang berilmu karena bisa bertanya begini, ternyata hati tidak bisa didustai. Aduh, di atas malah kejang-kejang. Kasihan banget. Ya Allah. Kasihan banget. Udah masih bisa diobatin nggak sih Bang? Kalau seperti itu terus, apalagi didukung si pengecut Andrew Bas, gak akan sembuh itu. Kecuali berguru pada saya. Saya sembuhkan nanti itu. Cara menyembuhkannya saya pakai ini saya. Nih, pakai ini. Kumpulan ilmu gaib. Ini terjemahan dari Syamsul Ma'riful Kubra. Ini saya stabilo menahan ini nih, Indonesia nih, saya tanya. Menahan ini, Allah itu memakai objek apa? Ya. Kalau di ranah modern sekarang, seperti yang dijelaskan oleh Bapak fisika modern Isaac Newton, ya. Di 1642 sama di tahun 1642 sama 1727 itu dengan apa? Gaya gravitasi. Nih, betul itu. Stabilo gaya gravitasi. Nah, Allah di dalam Quran surat Fatir itu ya yang menjelaskan 41 itu, Allah menahan itu dengan objek. Objeknya ini apa? Gravitasi. Nah, gaya gravitasi ini yang ditemukan oleh si Isaac Newton. Pertanyaan saya, gaya gravitasi ini, jaring-jaring gravitasi ini seperti apa? Itu yang saya tanyakan. Apakah bentuknya seperti jaring ikan atau jaring apa gitu loh? Dia malah nanya Nah, itu saya tanyakan itu gitu loh. Nah, malah menjelaskan tentang dia tuh memegang apa sih? Iya. Sekarang setelah gini saya Bang, buka itu bukan memegang Bang itu. Ade, gravitasi itu kan tidak terlihat, ya kan? Iya. Tapi kan ada, benar nggak? Iya, betul itu. Ya, ada. Kita masih bisa berjalan-jalan. Iya, makanya kan tadi bermasalah dengan kenapa Allah itu tidak terlihat. Ya kan gitu, Pak. Kalau enggak iya, bahasanya begitu itu orang itu. Disitulah Bang Ade mengajukan kekuasaan Allah itu di surat Fatir itu. Sebenarnya untuk membuktikan saja dia nggak bisa. Bagaimana gravitasi? Saran saya jangan pakai gravitasi. Saran saya sih ya, jangan pakai gravitasi. Gravitasi itu dia statusnya satu masih teori. Yang kedua statusnya masih teori. Yang kedua dia dibantah oleh Einstein. Yang ketiga adalah Einstein pun relativitasnya masih teori juga. Jadi sesuatu yang kira-kira bisa disuguhkan dengan apa ya?
sesuatu yang kalaupun mau misalnya bawa dengan gravitasi, mungkin ditanya dulu, kamu percaya nggak teori gravitasi? Begitu saya kira. Mungkin ya, izin. Ya, siap Gus. Semua. Siap Gus, terima kasih Gus. Jadi kalau menghadapi beliau itu jangan diberi banyak waktu. Beliau itu pengantarnya banyak. Nanti seperti Habib Hanan itu mengartikan Al-Quran, fokusnya kepada kata per kata, dan itu tidak sesuai. Makanya tadi saya buka ini maksudnya adalah ini tidak ada artinya memegang itu kan berdusta itu tadi. Begitu, kalau menghadapi beliau jangan dikasih waktu yang panjang, itu banyak mutar-mutar itu. Dan menafsirkan ayat Quran dengan ayat Quran itu dia karepnya sendiri. Ketika saya tanya, betul Quran tafsir bil maksur itu tafsir ayat Quran dengan ayat Quran, tafsir ayat Quran dengan hadis. Tetapi yang memaksurkan itu jangan sakar PDW gitu loh. Saya tanya tadi, Fatir 41 dimaksur dengan ayat apa itu? Mufasir siapa? Kan saya begitu. Nggak berani jawab itu. Ulama pakai dengkul, bahasanya itu yang segering sudah penyakit itu kayaknya. Korban dari Habib Hanan dan Habib Faisal Khan kayaknya. Ini rekam kata-kata saya. Saya dengan Habib Hanan, dengan Habib Faisal Khan, secara kemanusiaan bagus, sama-sama bagus. Tetapi pendapat beliau ingkarus sunnah dan Syiah Isna Asyariyah saya bantah kok dengan dalil. Banyak YouTube saya ribuan Saudaraku, saya izin turun karena saya mau makan. Ya, mau kemana? Kemana Bang Ade? Masuk gitu. Mau tuh. Can makan Kang Chan. Gitu aja ya semuanya. Salam sehat semuanya. Monggo Gus Kang Chan. Siap. Ditambahi tadi. Waalaikumsalam. Nama di sini, Teh. Di sini. Tenang. Iya. Menyimak Mustami. Kemarin aja saya ribut dengan Bang Erik, ya, gitu kan. Bang Erik kan mau nambah. Saya bilang yang target penambahan Bang Erik ini adalah target saya, gitu kan. Masna gitu. Ribut saya dengan Bang Erik kan. Iya, tapi kan selanjutnya santai aja kan begitu. Ya, Bang Erik ini kalau lihat-lihat yang bening begitu aja kerjaannya. Kan saya juga punya hak dong. Kita Win mulai ini pura-pura ini dia. Iya. Pura-pura. Yesus punya Tuhan tidak? Punya Yohanes 20:14 paman. Pemahaman umat agama Nasrani atau Kristen dia adalah Tuhan. Gak nanya itu, yang saya tanya Yesus punya Tuhan tidak? Punya paman. Pemahaman NU. Ada mengatakan bahwa mulai tulis baru juga ditanya gitu. Muhammad Yesus punya baru mulai kok sudah kayak gitu. Itu kan aduh, ini gimana Kristen? Mana dia adalah putusan. Ayo kita tadi kan sempat ngomong Islam itu kan ajaran. Ayo mari kita tunjukkan ajaran Islam yuk. Kita tunjukkan ajaran Islam. Yuk. Apa itu? Ayo. Ayo kita tunjukkan ajaran Islam. Tadi kan ngomongnya Islam itu bukan agama, tapi cuma ajaran. Itu kok ada koreknya, nggak ada rokoknya ini. Gimana? Nikah boleh Pak? Sebelah nikah Pak. Sebelah nikah Pak. Nikah Pak. Bagaimana kita lah? Aduh, cek saran lagi. Lanjut. Boleh baban. Boleh baban. Coba sekarang gini aja deh ya, untuk pembahasan masalah ajaran ini, di dalam ajaran Anda itu seperti apa? Tunggu sebentar, besarkan saya dong. Pak Chan mana Pak Chan? Maksudnya ini bertanya kepada siapa? Kepada sampean. Menggelitik. Pertanyaan dari pernyataan Anda itu sangat menggelitik sekali ya. Islam itu cuma ajaran tapi bukan agama. Ini gimana ini? Itu kan ajaran gua. Gini, sebentar. Di dalam ajaran kami itu ada yang namanya nasah dan mansuh. Ya, jangan bicara ajaran kami. Di dalam ajaran kami ada yang namanya nasah dan mansuh. Ya. Nah, di dalam ajaran kami itu ada yang namanya nasah dan mansuh. Dan itu membatalkan satu dalil dan menggantikannya dengan satu dalil yang lain. Nah, itu nasah dan mansuh itu ya
konsep awalnya seperti itu. Dan Nah, masuk ini yang saya pertanyakan kepada sahabat. Untuk dalam ajaran sampean ini ada nggak yang sistematis ini? Ya, tujuannya yang satu ini nih. coba dia dijelaskan dulu kan itu. Oh, tunggu. Tadi kan Anda kan kamu nggak tahu soalnya, tapi kamu seolah-olah itu seolah-olah mengatakan bahwa menggurui. Islam bukan agama. Banyak orang dia nggak tahu arti. Iya, tadi kan Anda mengatakan bahwasanya Islam itu kan bukan agama. Ya kan ya? Iya, dia hanya Pernyataan Anda itu loh yang ngomong loh. Sekarang saya pertanyakan pernyataan Anda yang mengatakan, tunggu sebentar dengarkan. Tadi Anda kan mengatakan sedemikian. Apakah Kristen ini bukan agama? Kristen itu dia sudah mengimani jawab dulu. Kristen agama apa bukan? Di dalam ajaran Islam sudah jelaskan bahwa jawab dulu. Kristen itu ajaran agama atau bukan? Jawab. Islam yang mengatakan seperti itu. Kenapa kamu tidak menerima? Jangan tantrum. Jangan tantrum. Kristen itu ajaran agama apa Kristen itu? Kristen itu dia kan asalnya Kristen itu agama apa bukan? Maka Anda harus menyiapkan satu antitesis yang mengatakan kalau Kristen itu adalah agama. Sejak kapan Kristen itu memang orang Nasrani itu mereka juga belum bisa disebut dengan mereka beriman, orang beriman. Maka mereka nanti sudah dijelaskan bahwa mereka itu punya ajaran kasih, maka mereka sudah bisa disebut dengan mereka itu beriman. Tapi kalau ajaran mereka masih mempertahankan ajaran Nasrani, mereka belum beriman kok. Sama seperti Islam. Ini pertanyaan Islam apa kamu jawab apa muter-muter aja. Orang Muslim. Ini modal congor doang. Yang beriman itu orang Muslim, bukan Islam. Islam cuma ajaran kok. Kuping denger ya. Ini bertuhan dalam Al-Quran. Kuping denger ya. Oten pakai kuping nggak kalau masuk ke sini? Ada Muslim, ada mukmin. Kafir, kamu denger nggak ada orang ngomong? Ya, ngomong nyerocos saja nggak ada jalurnya. Seseorang yang mengatakan dia itu aduh, kemana-mana lagi. Oh, saya ngomong kafir Raka, kamu Raka ya. Di dalam Islam disebut ada ayatnya inna dina indallahil Islam. Itu din itu apa? Agama. Kok kamu berani-berani mengatakan bukan agama? Aduh, kampret. Kenapa kau kesini rocos kampret? Nggak tahu arti dan makna. Kamu kayak orang gila benar kampret. Tapi dia tidak tahu makna dan arti. Kau nyembah anak orang kampret. Banyak diskusi, cari solusi. Kayak gitu aja nggak menang loh, nggak diem loh. Kan lucu ya orang, aduh. Rocos saja dari tadi. Tapi dia nggak tahu arti dan makna. Pantas umat Islam zaman sekarang banyak pada bodoh-bodoh. Umat Paulus, dia tahu ngomong tapi dia nggak tahu artinya. Maknanya juga nggak tahu. Artinya aja udah nggak tahu, maknanya juga lebih nggak tahu. Tapi dia tahu ngomong. Ini gitu. Rocos saja, kuping nggak dengar. Makanya itu lebih baik yang disebut, dia bilang lebih baik diam daripada ngomong. Dia ngomong kupingnya ditutup gitu ya kayaknya ya. Artinya kita nggak tahu artinya, lebih baik kalau diam. ada orang ngomong kupingnya ditutup kayaknya dia itu. Apa watak orang Kristen memang begitu ya? Dikit. Heran. Bagian kali. Enggak, kalau berdebat ya kemana aja. Berdebat kemana aja. Aduh, parah ini. Iya. Gila. Kalau berdebat apa yang diperdebatkan itulah yang jadi tujuan kita pecahkan. Bukan kemana-mana. Allah kau ya.
Bisa nggak diskusi? Rocky Gerung malu lihat bahasa lubang. Arab, kalau dibawa ke dalam bahasa Indonesia itu mempunyai makna lebih dari dua. Sudah sinyalnya tenggelam timbul. Jadi Itu kalau ngomong kan tenggelam timbul itu. punya pemahaman yang berbeda-beda. Kita Bang yang disebut Queer nih malu tafsir. dia. Masa kita harus beragama, kita harus bodoh? Tahu ngomong, tapi nggak tahu Ya, arti dan tapi makna. faktanya kan kamu Akhirnya kan bodoh. ujung-ujungnya kan kita jadi bodoh. Tapi Ya coba faktanya belajar kan kamu untuk bodoh. mengkritisi. Coba kita Jangan buka ini. mempelajari agama orang, pelajari agama kita Coba aja. kita buka. Kan itu lebih baik. Buka ayatnya kalau kamu bukan bodoh. Roma 1 nomor 3 21 sampai 23 buka. Buka. Ketawa. Alah ini bodohnya dia Ya, itu. ya udah gini aja. Mungkin pola nggak bisa, penafsiran Tat. gua. Kamu cuma Pola terocos di sini suruh buka ayatnya ayat bingung. Ini mungkin kita berbeda karena berbeda penafsiran. Itu Kok aja. penafsiran